Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa pula mari kita aturkan buat junjungan kita, yakninya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Muslim pada bab Ayyu Dzambi Akbar, tentang dosa-dosa besar. Di dalam kitab ini Rasulullah SAW bersabda tentang golongan atau ciri-ciri dari dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, lelaki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu dzambin akbar?" Apa dosa yang paling besar menurut Allah Subhanahu wa taala? Indallah. Qala, maka Rasulullah bersabda, "An tad'uwa lillahi nidda wa huwa khalaqak." Beliau bersabda dan menjawab bahwa kau anggap Allah sebagai musuh, padahal dialah yang menciptakanmu. Qala, kemudian laki itu bertanya lagi, "Summa ay?" Qala, maka Rasulullah menjawabnya, "An taqtula waladaka fa khafata ay yat'ama ma'ak." Kau bunuh anakmu karena kau takut ia makan bersamamu. Qala summa ay, kemudian dia bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala an tuzaniya halilata jarik, kau berzina dengan istri tetanggamu. Fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha, lalu Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla menurunkan ayat yang membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Al-Furqan 68. Kaum muslimin yang rahimakumullah, ada beberapa di dalam hadis ini dijelaskan tentang dosa besar. Yang pertama adalah perkara tentang iman.
perkara tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, perkara di mana seorang hamba, seorang muslim manakala menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, yaitu syirik akbar, ya, maka ini adalah merupakan satu di antara dosa-dosa besar. Maka kita orang beriman, ya, tentunya berhati-hati, ya, berhati-hati agar kita tetap di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kefitrahan kita, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan kita di dalam keadaan iman, di dalam keadaan fitrah. Tetapi tentunya di dalam perjalanan kehidupan kita, ya, di dalam perjalanan kehidupan manusia, ya, tidak luput, ya, dari yang membuat diri kita berbalik dari kepada keimanan kepada kekafiran. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap menjadi orang-orang yang menjaga fitrahnya, fitrah keimanannya. Karena ketika kita berbalik, ya, tidak menyembah Allah, maka itu bagian dari yang disebutkan di dalam hadis ini, bagian dari dosa besar. Yang kedua, hadis ini juga menyebutkan larangan untuk membunuh anak-anak kita, karena kekhawatiran kita agar kita merasa khawatir ketika anak-anak kita bersama kita menjadi miskin, kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Nah, kekhawatiran itulah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Maka jangan, ya, sekali-kali kita melakukannya, karena ini adalah larangan, ya, baginda Rasulullah SAW, dan disebutkan itu bagian dari dosa besar. Tentunya kita sebagai orang beriman perlu, ya, bagaimana menyikapi, mempersepsikan tentang rezeki ini, ya. Para ulama memang berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu harus dicari. Tapi ulama lain mengatakan rezeki itu bisa datang sendiri. Intinya apa? Yang kepada Allah, kita tidak perlu khawatir, ya, dengan banyaknya anak, dengan Allah Subhanahu wa taala mengaruniai anak kepada kita, jangan kita pernah khawatir akan kemiskinan, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki kita. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dalam hal ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita membunuh anak kita gara-gara kita khawatir, takut menyebabkan kita jatuh miskin. Yang ketiga di dalam hadis ini, ya, dan ditegaskan juga, ya, di dalam ayat Allah, ya, sebagaimana yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Furqan ayat 68 itu, bahwa dilarangnya kita melakukan perzinahan. Lebih tegas lagi oleh Rasulullah katakan, jangan sampai kita melakukan perzinahan dengan tetangga, istri tetangga kita, dan itu karena bagian dari dosa besar. Ya, yang keempat, di dalam Al-Quran menyebutkan larangan kita membunuh nyawa, ya, membunuh saudara kita, membunuh manusia tanpa alasan yang jelas, ya, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena membunuh itu bagian dari dosa-dosa besar. Nah, oleh karenanya kita betul harus hati-hati, ya, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena menghilangkan nyawa saudaranya, menghilangkan nyawa saudaranya, ya, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan dosa yang besar, termasuk membunuh nyawa saudara muslim. Oleh karenanya kita harus hati-hati, ya, di dalam hal ini, karena kata Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari dosa besar. Bagian dari dosa besar yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh.
Mungkin ini yang bisa kita kaji, kita bisa pahami dari hadis ini, bahwa ada beberapa dosa-dosa besar yang kita harus hati-hati di dalamnya, karena dosa besar ini harus dilakukan dengan taubatun nasuha, yaitu dengan doa, dengan bertaubat yang sungguh-sungguhnya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.